Hai Sobat Belajar, salam sehat dan tetap semangat ya. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Keragaman masyarakat Indonesia bukan hanya hal etnis, tetapi juga faktor lain seperti agama, budaya, kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya. Mobilitas masyarakat Indonesia yang sangat dinamis merupakan pendorong terjadinya keragaman. Pada materi ini kita akan belajar tentang pengertian mobilitas, bentuk-bentuk mobilitas, faktor pendorong dan penghambat mobilitas, saluran-saluran mobilitas, dan dampak mobilitas sosial. Coba kita perhatikan gambar seorang direktur dan bawahannya. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana seseorang dapat menjadi direktur? Seorang yang berprestasi hingga menduduki jabatan direktur merupakan contoh mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan. Sedangkan kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan sosial dari satu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, tanpa mengalami perubahan kedudukan disebut dengan mobilitas sosial. Dalam mobilitas sosial, selain terjadi perubahan dari strata atas ke strata bawah, juga terjadi perubahan dari strata atas ke strata bawah. Sobat Belajar, mari kita lihat mobilitas sosial menurut para ahli. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Sobat Belajar, untuk memahami kedua bentuk mobilitas sosial, kita perhatikan dua kasus ini. Karena prestasi Ibu Nelly yang dari guru menjadi kepala sekolah, ini adalah merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal. Dan pada kasus kedua, bagaimana seorang kepala sekolah pindah ke sekolah lain tetapi tetap menjadi kepala sekolah, disebut dengan bentuk mobilitas sosial horizontal. Sobat Belajar, mari kita uraikan pengertian mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah terjadinya peningkatan status atau kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi. Sedangkan mobilitas vertikal ke bawah merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Sedangkan mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Yang ketiga, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dalam setiap masyarakat, kecenderungan mengalami mobilitas itu berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada juga yang cenderung sulit mengalami mobilitas sosial. Mengapa demikian? Sobat Belajar, terdapat beragam faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama itu adalah faktor struktural. Yang kedua, faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, faktor sosial. Saat manusia dilahirkan, tidak ada satupun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan orang tuanya, ia dapat mencari kedudukan sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Yang berikut, faktor ekonomi. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Selanjutnya, faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Dan yang terakhir, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas, mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Berikut ini beberapa faktor penghambat mobilitas sosial adalah
Yang pertama, kemiskinan. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Selanjutnya, diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Subbahasan yang keempat adalah saluran-saluran mobilitas. Adapun contoh saluran-saluran mobilitas adalah pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Yang kelima adalah dampak mobilitas sosial. Berikut ini adalah beberapa dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Adapun dampak negatif mobilitas sosial adalah terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Manusia tidak dapat lepas dari mobilitas sosial, entah mobilitas vertikal ataupun horizontal. Manusia bisa mengalami mobilitas ke atas ataupun ke bawah. Namun seandainya terjadi, hendaknya manusia menerima dengan lapang dada dan berusaha bangkit kembali. Demikian materi kita pada saat ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.